Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliana dengan NIM 240101010027. Saya dari lokal 24B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari, Banjarmasin. Jadi di sini saya akan membahas tentang makalah saya dengan judul Bangsa Arab Pra-Islam, di mana saya sendiri akan menyampaikan tentang kondisi sosial dan budaya, agama, dan politik dari bangsa Arab pra-Islam. Jadi, buat teman-teman, selamat menyaksikan. Nah, jadi sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab memiliki kehidupan sosial dan budaya yang cukup berkembang, namun masih diwarnai oleh berbagai penyimpangan moral dan ketidakadilan. Kondisi tersebutlah yang menjadi latar belakang lahirnya Islam sebagai agama yang membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, baik keagamaan, sosial, politik, maupun kemanusiaan. Ya, masuk ke pembahasan kita, yaitu tentang kehidupan sosial dan budaya, agama, serta politik Jazirah Arab pra-Islam. Jadi, masuk ke kondisi sosial dan budaya dulu, di mana secara sosial, istilah sosial merujuk pada berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat atau merupakan gabungan dari sifat-sifat kemasyarakatan yang menekankan kepentingan bersama. Sementara itu, budaya diartikan sebagai hasil pemikiran, akal, budi, serta adat istiadat yang dijalankan secara berkelanjutan oleh masyarakat sehingga menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan mereka. Nah, seperti yang teman-teman lihat di situ, yang pertama ada di kalangan bangsa Arab terdapat pembagian kelas sosial yang menunjukkan perbedaan kondisi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi maksudnya di situ ialah pada masa Arab pra-Islam, masyarakat itu terbagi ke dalam beberapa kelas sosial seperti golongan bangsawan, orang merdeka biasa, dan budak. Kedudukan seseorang dalam masyarakat itu seringkali ditentukan oleh asal-usul keluarga, suku, dan kekayaan yang dimilikinya. Karena itu, tidak semua orang memiliki status dan hak yang sama. Seperti di kalangan bangsawan Arab sendiri, di mana kehormatan keluarga dan suku merupakan sesuatu yang sangat penting. Mereka sangat menghargai hubungan kekerabatan dan menjaga nama baik keluarga. Jika ada anggota keluarga atau suku yang dihina, disakiti, atau diperlakukan tidak adil, seluruh keluarga atau sukunya akan merasa ikut tersinggung dan berkewajiban membelanya. Bahkan, untuk mempertahankan kehormatan tersebut, mereka rela berperang dan menumpahkan darah. Oleh karena itu, loyalitas terhadap keluarga dan suku menjadi salah satu ciri utama kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Selanjutnya di kalangan bawah, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam berbeda dengan kaum bangsawan. Jika kaum bangsawan itu memiliki kedudukan tinggi dan dihormati, maka golongan bawah seperti rakyat biasa, orang miskin, budak, dan hamba sahaya memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam masyarakat. Mereka seringkali tidak memiliki banyak hak dan perlindungan. Budak misalnya, dianggap sebagai milik tuannya, sehingga dapat diperjualbelikan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada majikan dan sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Selain itu, golongan miskin juga kurang mendapatkan perhatian, karena masyarakat saat itu lebih menghargai kekuatan, keturunan, dan kekayaan. Meskipun demikian, mereka tetap mendapatkan perlindungan jika berada dalam suku yang kuat, sebab dalam masyarakat Arab saat itu, kekuatan seseorang banyak ditentukan oleh suku atau kabilahnya. Orang yang tidak memiliki suku atau perlindungan kabilah biasanya lebih rentan mengalami penindasan. Jadi, kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam menunjukkan adanya kesenjangan sosial yang cukup jelas, di mana kaum bangsawan dan pemimpin suku memiliki kedudukan terhormat, sedangkan golongan bawah seperti rakyat miskin dan budak berada pada posisi yang lebih lemah dan sering mengalami ketidakadilan. Jadi, struktur sosial masyarakat Arab kala itu ditandai dengan keberagaman suku yang diorganisir dalam sistem kabilah, di mana kehormatan kabilah itu sering dipertaruhkan dalam peperangan atau perselisihan, dan kekuatan suatu kabilah sangat bergantung pada garis keturunan. Karena itu, menjaga kemurnian keturunan dianggap sebagai cara untuk meningkatkan martabat dan kekuatan kabilah. Namun, perempuan hanya dipandang sebagai sarana untuk melahirkan keturunan yang memperkuat posisi kabilah. Jika seorang istri melahirkan anak perempuan, para laki-laki seringkali marah dan menolak kehadiran anak tersebut. Di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Daud dari Aisyah dijelaskan bahwa sistem pernikahan pada masa jahiliyah terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, adanya pernikahan spontan. Nah, pernikahan spontan ini adalah pernikahan
yang menyerupai praktik pernikahan formal, yaitu ketika seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada wali perempuan yang hendak dinikahinya. Pernikahan tersebut dapat dilangsungkan setelah pihak laki-laki memberikan mahar kepada perempuan yang bersangkutan. Nah, di dalam praktik ini, proses lamaran itu dilakukan kepada laki-laki yang berperan sebagai wali perempuan. Selanjutnya yang kedua, terdapat bentuk pernikahan yang dikenal dengan istilah istibda. Nah, di mana dalam praktek ini seorang suami memerintahkan istrinya setelah ia suci dari haid untuk menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang dianggap memiliki kelebihan tertentu. Selama masa tersebut, suami tidak boleh melakukan hubungan dengan istrinya hingga tampak tanda-tanda kehamilan dari laki-laki lain. Setelah kehamilan tersebut jelas, suami berhak kembali mengambil istrinya. Praktek ini dilakukan dengan tujuan memperoleh keturunan yang dianggap lebih unggul. Lalu yang ketiga, bentuk pernikahan lainnya pada masa jahiliyah adalah poliandri, yaitu praktik hubungan pernikahan yang melibatkan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki dalam jumlah terbatas. Apabila perempuan tersebut melahirkan seorang anak, maka para laki-laki yang terlibat akan dipanggil dan perempuan itu menentukan salah satu dari mereka sebagai ayah anak tersebut, yang kemudian bertanggung jawab atas anak itu. Perlu juga teman-teman ketahui bahwasanya meskipun bangsa Arab pra-Islam ini sering disebut sebagai zaman jahiliyah, tetapi bangsa Arab ini sebenarnya memiliki kebudayaan yang tinggi. Kekurangannya mereka itu hanya terletak pada aspek moral dan etika, bukan pada kemampuan intelektual atau seni. Nah, di mana teman-teman bisa lihat itu yang ketiga, di mana dalam bidang budaya atau kondisi budaya, masyarakat Arab pra-Islam ini dikenal memiliki kemampuan berbahasa yang sangat baik, kefasihan berbicara, penguasaan senjata, serta keterampilan menunggang kuda dipandang sebagai ciri ideal seorang Arab. Kondisi inilah yang mendorong pesatnya perkembangan sastra, khususnya puisi. Para penyair menempati posisi terhormat dalam lingkungan suku karena berperan sebagai penasihat, juru bicara, sekaligus penjaga ingatan sejarah dan intelektual sukunya. Jadi di mana puisi ini dianggap sebagai karya seni bernilai tinggi dan sangat dihargai, sehingga masyarakat kerap berkumpul untuk mendengarkannya. Kegiatan ini berlangsung di pusat-pusat pertemuan seperti Pasar Ukas, Pasar Maljinah, dan Pasar Zulmajaz, di mana kehadiran seorang penyair dalam suatu kafilah dipandang sebagai kebanggaan yang dirayakan dengan jamuan serta pertunjukan musik dan nyanyian sebagai bentuk penghormatan. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kondisi agama bangsa Arab pra-Islam. Jadi, sebelum Islam datang, masyarakat Arab itu menjalankan sistem kepercayaan yang bersumber dari tradisi nenek moyang, di mana William Montgomery Watt itu mengkemukakan bahwa kehidupan keagamaan bangsa Arab pra-Islam itu ditandai oleh beberapa pola keyakinan yang berkembang dalam masyarakat, di mana pola keyakinan itu ada 3, yaitu fatalisme, paganisme, dan monoteisme. Fatalisme adalah kepercayaan bahwa nasib dan kehidupan manusia sepenuhnya ditentukan oleh waktu. Jadi masyarakat Arab jahiliyah yang menganut paham ini percaya bahwa segala sesuatu itu terjadi seperti kelahiran, kematian, keberuntungan, dan musibah sudah ditentukan oleh waktu dan tidak dapat diubah oleh manusia. Mereka bahkan menganggap waktu sebagai kekuatan tertinggi yang mengatur kehidupan, sehingga seolah-olah waktu itu memiliki kedudukan seperti Tuhan. Contohnya, jika seseorang meninggal atau mengalami musibah, mereka akan berkata bahwa hal itu terjadi karena waktu telah menentukannya, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu paganisme. Paganisme adalah kepercayaan yang menyembah banyak dewa atau berhala. Ini merupakan kepercayaan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka membuat patung-patung yang dianggap memiliki kekuatan gaib, lalu menyembah dan meminta pertolongan kepada patung tersebut. Di sekitar Ka'bah terdapat sekitar 360 berhala yang disembah oleh berbagai suku Arab. Berhala yang paling terkenal adalah Hubal, yang dianggap sebagai berhala utama oleh suku Quraisy. Mereka percaya bahwa Hubal dapat memberikan keberuntungan, menentukan nasib, dan bahkan mendatangkan hujan. Selain Hubal, ada juga berhala lain yang terkenal seperti Manat, yang dianggap sebagai dewi takdir atau nasib, Al-Uzza, yang dianggap sebagai dewi kekuatan dan kemuliaan, dan Al-Lata yang dianggap sebagai dewi kesuburan dan kemakmuran.
Selanjutnya yaitu keyakinan monoteisme, yaitu percaya kepada satu Tuhan di masyarakat Arab sebelum Islam. Menurut pendapat Lipin, ada 3 teori yang menjelaskan keberadaan monoteisme ini, yaitu yang pertama, adanya pengaruh ajaran Yahudi. Jadi monoteisme ini muncul karena masyarakat Arab berinteraksi dengan komunitas Yahudi yang sudah lebih dahulu mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Melalui hubungan dagang, sosial, atau budaya, sebagian masyarakat Arab mengenal konsep ketuhanan yang satu. Kedua, berkembang secara alami dalam masyarakat. Jadi monoteisme ini tidak selalu berasal dari pengaruh luar, tapi bisa juga muncul dari pemikiran masyarakat sendiri. Jadi sebagian orang itu mulai mempertanyakan penyembahan berhala dan mencari keyakinan yang lebih rasional, sehingga muncul kepercayaan kepada satu Tuhan. Selanjutnya yang ketiga berkaitan dengan konsep Hanif. Hanif adalah orang yang mengikuti ajaran tauhid Nabi Ibrahim, yaitu menyembah hanya kepada Allah dan menolak kemusyrikan. Jadi sebelum Islam datang, ada beberapa orang Arab yang dikenal sebagai kaum Hanif karena tidak menyembah berhala dan berusaha mempertahankan ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Baik, masuk lagi ke pembahasan selanjutnya, pembahasan terakhir yaitu tentang kondisi politik bangsa Arab pra-Islam. Jadi pada masa jahiliyah, Jazirah Arab berada di antara 2 kerajaan besar, yaitu Kekaisaran Bizantium di sebelah barat dan Kekaisaran Persia di sebelah timur. Namun, sebagian besar wilayah Arab tetap merdeka karena kondisi alamnya yang tandus dan kurang menarik untuk dikuasai. Hanya beberapa wilayah strategis seperti Syam dan Irak yang berada di bawah pengaruh kedua kekaisaran tersebut. Masyarakat Arab, terutama kaum Badui, tidak memiliki negara atau pemerintahan yang terpusat. Kehidupan mereka didasarkan pada sistem kesukuan atau kabilah. Jadi, setiap suku itu dipimpin oleh seorang syekh dan kesetiaan masyarakat lebih ditujukan kepada sukunya daripada kepada suatu negara. Nah, karena tidak adanya pemerintahan yang mengatur seluruh wilayah Arab ini, perselisihan kecil sering berkembang menjadi peperangan yang berlangsung lama. Salah satu contohnya adalah Perang Basus yang berlangsung selama puluhan tahun. Oleh karena itu, kondisi politik Arab saat itu cenderung tidak stabil. Meskipun tidak ada pemerintahan pusat, kota Makkah memiliki sistem kepemimpinan sendiri karena menjadi pusat perdagangan dan keagamaan. Kekuasaan di kota ini berpindah-pindah dari satu suku ke suku lainnya, yaitu di mana suku-suku tersebut yaitu Amalikoh, Bani Jurhum, Bani Khuza'ah, dan akhirnya Bani Quraisy. Setelah menguasai Makkah, Bani Jurhum ini memberikan urusan keagamaan dan pengelolaan Ka'bah kepada Nabi Ismail. Dari keturunan Nabi Ismail inilah lahirlah keturunan Adnan yang kemudian menjadi nenek moyang suku Quraisy. Ketika kekuatan Bani Jurhum itu melemah, Bani Khuza'ah lah yang mengambil alih kekuasaan Makkah sekitar abad kedua sebelum Masehi. Sebelum pergi, Bani Jurhum menimbun sumur Zam-Zam yang nantinya ditemukan kembali pada masa Abdul Muthalib. Nah, pada masa Abdul Muthalib ini terjadi 2 peristiwa penting, yaitu ditemukannya kembali sumur Zam-Zam yang tadi dan serangan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Serangan itu gagal dan peristiwa tersebut dikenal sebagai Tahun Gajah yang juga merupakan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kondisi politik Arab Islam ini ditandai dengan tidak adanya pemerintahan pusat, kuatnya ikatan kesukuan, seringnya peperangan antar suku, serta berkembangnya kepemimpinan lokal di Mekah yang akhirnya dikuasai oleh suku Quraisy hingga datangnya Islam. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang mungkin sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.